Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, ma ba'd. Kita lanjutkan ke halaman 797. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna billah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah wa rusulahu atau wa rusulihi dan utusan-utusannya. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rusulih, dan ingin memecah belah antara Allah dan Rasulnya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Sebagian ada yang kami percayai, ada sebagian yang tidak kami percayai. Wa yuriduna an yatakhiru baina dzalika sabila, dan mereka bermaksud dengan demikian untuk merekayasa, mencari mengeles sabila, mencari jalan keluar. Merekayasa pikiran-pikiran mereka. Ulaika humul kafirun haqqa. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar kafir. Wa'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan telah kami siapkan untuk orang-orang kafir agak hukuman siksaan yang hina. Walladzina amanu billahi, dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa rusulahu, dan rasul-rasulnya. Walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan tidak membeda-bedakan satu di antara mereka. Ulaika sawfa yutihim ujurahum, mereka itu nanti kelak akan diberikan pahalanya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Laqad kana al-yahud yad'una al-iman. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa mereka beriman bi anbiya'ihim, terhadap para nabi mereka. Wa yunkiruna risalata Isa wa risalata Muhammad, tetapi mereka mengingkari kerasulan Isa dan kerasulan Muhammad. Kama kana Nasara yaqifuna bi imanihim 'inda Isa, sebagaimana orang-orang Nasrani terhenti dengan mengimani Nabi Isa. Fadlan an ta'lihim, ditambah lagi dengan menuhankannya mereka. Wa yunkiruna risalata Muhammadin kadzalika, dan demikian juga mereka mengingkari kerasulan Muhammad. Wa kana al-Qur'anu yungkiru ala haula'i wa haula. Al-Quran di sini mengingkari mereka dan mereka. Wa yuqarriru at-tasawwur al-islami, dan Al-Quran menetapkan persepsi Islami asyamil yang meluruh, al-kamil yang sempurna, anil imani billahi wa rasulihi, tentang iman kepada Allah dan Rasulnya. Biduni tafriqin bainallah wa rusulih, dengan tidak membedakan antara Allah, tidak memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Wa biduni tafriqin, dan tanpa memisahkan. Kadzalika, demikian pula, baina rusulihi jami'an, antara para rasulnya seluruhnya. Wa bihadza asy-syu'ub syumulah, wa bihadza syumul, dengan kesumulan ini, dengan keluasan ini, kanal Islamu huwa ad-dinu
Dengan demikian Islam adalah sebagai suatu agama alladzi la yaqbalullaha minan nasi, yang Allah tidak menerima dari manusia ghairahu, selain agama ini. Li'annahu huwal ladzi yunfiqu ma'a wahdan wa yattafiqu ma'a wahdaniyatihi wahdaniyatillahi, karena itulah yang sesuai dengan keesaannya, keesaan Allah, wa muqtadayati hadhihi al-wahdaniyah, dan kelengkapan konsekuensi daripada keesaan ini. Inna tauhida al-mutlaqa lillah, ketauhidan yang mutlak subhanahu wa ta'ala kepada Allah, yaqtadi tauhid dinihi, ya konsekuensinya ya harus mengesahkan agamanya juga. Alladzi arsala bihi ar-rusula, yang diutus kepada para rasul lil bashari, untuk umat manusia. Wa tauhidi rusulihi, dan juga mengesahkan rasul-rasulnya, alladzina hammalu hadhil amanah, yang telah memikul amanah ini linasi, kepada manusia. Wa kullu kufrin biwahdatir rusuli, setiap kekufuran terhadap kesatuan para rasul, aw wahdaniyat risalati, atau kesatuan kerasulan, wa kufrun biwahdaniyatillahi fil haqiqah, yaitu pada hakikatnya adalah pengingkaran terhadap keesaan Tuhan juga, keesaan Allah. Wa su'i tasawurin, dan juga persepsi yang salah, limuqtadayati hadhil wahdah, terhadap konsekuensi daripada keesaan ini. Fadinullah lil bashari wa manhajuhu, agama Allah untuk manusia dan metodologinya linas, untuk manusia, huwa yaitu itu juga, la yataqayyaru, tidak berubah, fi asasi, pada dasarnya, kama annahu la yataqayyara fi masarihi, dan juga tidak pernah berubah pada sumbernya. Lidzalika abbar asyiaq, karena itulah maka asyiaq di sini runut kalimatnya huna di sini dijelaskan, yuriduna amman yuriduna at-tafriqah, bagi orang-orang yang ingin membeda-bedakan bain Allah wa rasulihi, Allah dan rasulnya, bi an yu'minu billahi wa yakfuru ya birrusuli, yaitu mereka beriman kepada Allah tapi tidak percaya kepada para rasul. Wa amman yuriduna at-tafriqah, dan juga dari orang yang ingin membedakan antara rasul, ya, bi an yu'minu bi ba'dihim, yaitu percaya pada sebagian rasul, wa yakfuruna bi ba'dihim, dan juga tidak percaya kepada sebagian rasul. Abra an haula'i wa haula'i, dijelaskan terhadap mereka, tentang mereka itu, bi annahum alladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, termasuk adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Wa'adda tafriqatahum bain Allah wa rusulih, dan juga melihat, ya, mereka membedakan antara Allah dan Rasulnya, atau tafriqatahum, dan juga membeda-bedakannya mereka, baina ba'di rusuli, antara sebagian rasul, wa ba'di, dan sebagian, kufran billah, berarti tidak percaya kepada Allah, wa bi rusulihi, dan kepada rasulnya. Jadi di ujung pahanya yang menjadi masalah, percaya pada sebagian dan tidak percaya kepada sebagian. Iya, jadi maksud saya ini semuanya, polemik ini berawal dari pengertian kita sendiri
terhadap Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, la nabiyya ba'dah. Apakah itu bisa kita pahami berarti sejak Nabi turun diangkat jadi Rasul dan lalu Nabi kembali kepada Allah lagi, setelah itu tidak akan ada Nabi lagi? Apakah itu sebagai indikator kesempurnaan agama kita? Apakah menunjukkan bahwa agama yang diturunkan ini sudah sempurna? Atau itu memang program dari Tuhan menyapih manusia beratus-ratus tahun, menyusu langsung, ya, menyusu wahyu dari langit. Setelah Nabi turun, stop, selesai, saatnya sekarang disapih. Kita punya anak berapa tahun disapih? 2 tahun. Wa fisaluhu fi amaini. Jadi Nabi Muhammad terakhir diturunkan dan setelah itu tidak ada nabi lagi. Itu apakah menunjukkan kesempurnaan ataukah menunjukkan bahwa manusia harus berjalan sendiri dengan logikanya, sudah tidak lagi perlu menyusu dari langit untuk selama-lamanya? Paham nggak ini? Ini yang menjadi kesulitan adalah kita meyakini Islam itu sempurna, betul nggak? Ketika saya mengatakan tidak sempurna, banyak yang tersinggung. Ya sekarang yuk kita nanya, kalau Anda meyakini Islam sempurna, tolong jelaskan kepada saya dari perspektif mana Anda melihat kesempurnaan Islam itu. Biar saya paham dong. Sampai setelah Nabi meninggal dunia, sampai Khulafaur Rasyidin, sampai Tabi'in, sampai Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, sampai kejayaan Islam, sampai tahun 1960, sampai akhir abad 20. Iya. Umat Islam masih merawat perbudakan. Harun ar-Rasyid itu punya budak perempuan yang 400. Saya cerita dulu deh. Di antara perempuan-perempuan simpanannya Harun ar-Rasyid yang 400 itu, ada salah satu yang paling dicintainya. Pokoknya kalian minggir deh. Ya, bayangkan 400 perempuan. Kalau setiap malam satu saja, 1 tahun masih ada sisa tuh. Masih dirawat. Tahun 60 masih banyak umat Islam yang masih memelihara budak-budak, jual beli manusia. Menurut Anda, apakah kehidupan perbudakan di negara-negara Islam sampai tahun 1960 itu menunjukkan Islam sempurna? Jawab dulu. Apakah sempurna? Manusia boleh dijual? Ya. Sampai sekarang dalam pikiran bukan orang biasa, para kiainya, dan setiap hari datang orang minta pendapat saya, Pak Kiai, ini suami saya sudah mengatakan cerai kepada saya dengan mulutnya sudah 3 kali. Berarti talaknya sudah selesai 3 kali. Kata Kiai Anu, saya harus tidak bisa rujuk lagi. Nah, saya harus suruh kawin dulu dengan lelaki yang lain. Saya bilang, ilmu dari mana? Di negara Indonesia, hak suami mencerai istri dengan mulut itu sudah dicabut oleh undang-undang perkawinan. Diserahkan kepada pengadilan dalam rangka untuk membela hak perempuan.
Perempuan dinistakan, diceraikan dengan begitu saja tanpa ada pembelaan. Bener nggak begitu tuh? Ngotot, pokoknya di kitab kuningnya sah. Jadi artinya akibat dari meyakini agama Islam sempurna, artinya hukum yang ada di dalam Al-Quran yang tidak boleh direvisi, tidak boleh dirubah, tidak boleh disempurnakan, dan tidak boleh dibatalkan. Harus dilaksanakan seperti apa adanya. Begitu maksudnya. Jadi menyerbu negara orang lain, merampas perempuan, dijual seperti ISIS, boleh gitu. Ini persoalan. Ini persoalan. Ya, ada dua negara Islam yang melarang poligami, Turki dan Tunisia. Ya disebut kafir juga. Karena melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul. Jadi orang tua, bapak boleh memaksa anak perempuan dikawinkan dengan lelaki pilihannya, suka tidak suka, pernikahannya sah. Di dalam kitab kuningnya begitu. Dalam hukum Islamnya begitu. Setuju Anda? Jujur aja bilang, setuju enggak? Ya berarti Anda kafir dong. Karena memang melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Tuhan ya. Nah ini yang jadi masalah. Iya. Sebetulnya dengan sabda Nabi sendiri, al ulama warasatul anbiya, setelah saya mati nanti diteruskan oleh para ulama yang menyempurnakan. Karena dinamika kehidupan itu tidak akan pernah berhenti begini, terus berkembang. Mana ada. Nah ini kan jadi saya tidak menerangkannya menjadi sulit. Jadi sempurna itu berdasarkan dalil. Dalilnya dalil nakal, bukan dalil akal. Yaitu al-yawma akmaltu lakum. Itu yang ngotot sempurna. Kan iya ini firman Tuhan. Dari mana Anda meyakini Islam sempurna berdasarkan firman Tuhan? Mana firmannya ini? Al-yawma akmaltu. Yuk kita terjemahkan lagi. Al-yawma pada hari ini. Akmaltu. Sok terjemahkan. Anda mengatakan sempurnakan kan? Betul nggak? Saya menerjemahkan akmal itu saya cukupkan, bukan saya sempurnakan. Ayo kita debat dulu. Itu persoalannya kan. Ini orang nggak paham. Kamulah ia sempurna, tapi akmalah bukan menyempurnakan. Kita lagi makan nasi. Terus kata tuan rumah, ya akhi Abdul Syakur, akmil. Maksudnya apa di akmil itu? Disempurnakan gitu. Jadi terusin makannya gitu. Paham enggak? Setiap kata namanya tasrif, konjugasi, ya, ilmu istiqaq, morfologi, itu mengajarkan kita tidak seperti itu. Bahwa tidak berarti thulathi mujarrad ketika ditasrif, dikonjugasikan dengan huruf-huruf tambahan, awalan, akhiran, sisipan dan sebagainya, itu tidak selalu menunjukkan makna yang sama. Secara terminologi dia sudah menjadi istilah yang berbeda. Kamulah sempurna. Awas. Oke? Kalau diikutkan wazan istaf'ala menjadi istakmala. Jadi kalau kita tanggal 26 bulan puasa menjelang hilal ternyata tidak bisa dilihat hilalnya karena udaranya mendung, maka di situ istikmal, mencari sempurna gitu. Ya digenapin 30 hari artinya. Madrasah Diniyah Awaliyah. Setelah itu madrasah diniyah takmiliyah, madrasah agama
penyempurnaan gitu. Lanjutan maknanya tak melihat tuh. Seperti mana? Paham udah? Ghafara mananya apa? Apa mananya? Mengampuni. Ghafara mananya apa? Mengampuni. Oke. Kalau diikutkan ke wazan istafala menjadi istighfara, mananya apa? Minta ampun, litalab. Betul nggak? Betul nggak? Jadi minta ampun, istighfara. Kalau qalilun berapa? Artinya apa qalilun? Kalau ikutkan wazan istaqalla menjadi istiqlal, maknanya apa? Minta sedikit. Bukan kemerdekaan, Bung. Masjid Istiqlal itu bukan masjid minta sedikit, bukan. Gimana lagi? Belajar lagi deh. Itu aja masalahnya. Iya, masalah. Jadi ini dan iya, tahu ayatnya. Begini. Apalagi itu yang lain-lain. Di dalam ibadah ritual saja. Apakah sudah sempurna Nabi meninggal ibadah ritual fikihnya udah sempurna? Hah? Kata Imam Syafi'i, kalau kamu nyenggol istri tanpa aling-aling, wudunya batal. Imam Maliki mengatakan tidak batal. Imam Hambali tergantung, kalau ada syahwatnya, kalau tidak ada syahwatnya tidak batal. Nah, hukum Allahnya mana yang benar ya? Batal atau tidak? Tolong jelasin dong. Hukum Allah ini batal enggak? Nyenggol istri itu. Saya tidak tanya putusan Syafi'i ya. Putusannya Allah batal enggak? Berarti yang benar siapa? Maliki. Berarti Syafi'i salah. Zakat saja, keadilan sosial. Kata Imam Syafi'i, petani cabai tidak wajib zakat. Menurut Abu Hanifah wajib zakat. Menurut Allah zakat enggak? Jawab dong. Jawab dong. Iya, paham enggak? Jadi Nabi meninggal sendiri, ini hukum-hukum fikih baru digali kemudian dan hasilnya berbeda-beda. Itu bukti sempurna begitu. Iya. Yang saya yakini tidak ada di alam dunia ini sampai alam akhirat yang sempurna, tidak ada kecuali hanya Allah. Setuju nggak? Kesempurnaannya milik Allah kok. Kita dalam pertumbuhan dan perkembangan terus manusia semakin maju. Lah, hukum-hukum Islam yang dulu sudah ditetapkan, apabila bapak kandung berada di tempat yang jauh, farsakhain, 2 farsakh, 90 km. Umumnya bapaknya ada di Pamanukan, anaknya ada di Cirebon, itu boleh wali muhakam. Artinya cari orang lain yang mewakili bapaknya. Jadi wali hakim namanya, wali muhakam. Oke? Masih bisa diterapkan nggak sekarang? Nggak bisa dong. Ini merepotkan kita. Berapa sih jaraknya Cirebon sama Pamanukan? Sehari Kopayu, puluhan Kopayu, puluhan bus, ya 24 jam ke Pamanukan. Itu mah ukuran zaman dulu. Naiknya naik onta. Dari sini Pamanukan nyebrang sungainya berapa kali ayo? Setiap nyebrang bikin getek. Ya, belum nyampe sudah ditelan sama buaya. Ya iya.
90 kilometer dulu jalan kaki masuk hutan keluar hutan, mungkin baru nyampe setelah 3 bulan, betul nggak? Sekarang apalagi naik mobil-mobil yang istimewa, betul, Lamborghini, setengah jam juga nyampe. Lalu boleh anak perempuan dikawinkan oleh orang lain gitu. Gimana lagi? Nah ini persoalannya. Ini yang jadi persoalan. Ya kan begitu. Nah ini ditambah lagi bahwa YouTube kita ini kadang-kadang dicomot oleh orang lain, dibikin judul sendiri. Menurut Buya hukum Allah tidak adil. Betul nggak? Sejak kapan sih makanya? Ya itulah persoalannya ya. Jadi artinya ya udahlah, begini saja persoalannya. Ini nggak jadi masalah. Saya juga tidak ada masalah. Saya tidak mempermasalahkan ketika ada orang berpendapat beda dengan kita. Betul nggak? Tapi kenapa kamu ketika aku berbeda, kenapa kamu dipermasalahkan? Namanya kamu lebih hebat. Iya kan? Ya kita saling menghormati, ya silakan kita pada argumentasi. Dan ini sesungguhnya saya tidak menistakan agama Islam. Tapi saya punya kecemburuan yang luar biasa terhadap Islam. Karena aku khawatir anak cucu kita pada murtad gara-gara kamu itu. Iya, ya sudah masuk akal gitu tuh. Anak kita makin cerdas loh. Mereka akan menolak ini dongeng-dongeng semuanya apa kan begitu. Ya coba kita rasionalisasikan. Saya juga, jangan salah paham, saya juga menerima fakta di lapangan ada hal-hal yang perlu didogmakan. Saya percaya, saya menerima dogma itu ada. Tidak harus selalu rasional, enggak. Saya juga menerima dogma itu ada dalam agama. Paham enggak? Biar jangan salah paham. Ya. Nanti saya dengannya Mu'tazilah lagi. Kalau Syiah mah sering ya. Nah itu. Tetapi dogma bagi saya itu tidak permanen. Sementara belum terjawab secara science and technology, kita simpan di kotak dogma. Nah, ketika dengan kemajuan teknologi terjawab, ya kita ambil lagi. Paham nggak? Dulu kita menerima bahwa kiriman Fatihah kepada orang yang sudah meninggal itu sampai kepada yang dimaksud, kita terima sebagai dogma. Ya kan? Sebab pertanyaan nanti yang nganter siapa? Naik apa yang nganter Fatihahnya? Terus sudah mati, sudah dalam barzakh. Ternyata setelah ada HP, ternyata Pak Toto berapa nomor rekeningnya? 29. Oke, tik tetet gitu. Cok dicek, Pak masuk belum? Masuk belum? Diambil ada nggak uangnya? Ada. Yang nganter siapa? Nah itu dia. Selesai dogma itu terjawab kan begitu persoalannya, betul nggak? Nah itu jadi jangan salah paham. Jadi dikiranya saya tidak menerima dogma, menerima juga dogma. Saya tetap meyakini keterbatasan akal kita. Jangan salah paham. Akal manusia tetap terbatas. Tetapi dalam beragama jangan melalui cara indoktrinasi. Pencucian otak dipaksakan, pejamkan mata, matikan lampu, tutup jendela dan pintu, yang penting kamu yakin. Ya nggak bisa dong begitu. Jadi jangan kau kira bahwa Islam itu melarang orang berpikir, malah justru segudang dalil dan Al-Quran menyuruh kita untuk berpikir dan berpikir terus. Terima kasih, itu aja.